Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembelajaran pemrograman Java pada mata kuliah pemrograman 2. Sekarang kita masuk ke materi 9. Eh, jadi ini sesuai pertemuan ya. Jadi ini kita masuk ke pertemuan 9, di mana pertemuan 9 ini kita akan membahas terkait dengan perulangan atau biasa juga disebut dengan loop atau looping, di mana perulangan yang akan kita pelajari ini ada tiga jenis perulangannya. Ada yang menggunakan while do, ada yang menggunakan while, do while, dan for. Di awal ini kita akan belajar while. Jadi kita lihat dulu struktur ininya ya, struktur flowchartnya biar mudah dimengerti. Bagaimana sih konsep pengulangan while di Java? Jadi di sini kita punya sebuah bagian ada start gitu, terus ada condition. Jadi harusnya sih ini ya, kondisinya itu kalau dibilang kondisi atau condition, jadi teman-teman ingat itu berarti sebuah nilai true atau false gitu. 5 lebih dari 5 true atau false. Jawaban sama dengan ya true atau false gitu. Jadi kondisinya gitu, atau kondisi yang bertipe data pasti boolean ya, true atau false. Nah, dilihat di sini, jika kondisinya bernilai true, maka dia akan memulai sebuah perulangannya, loop start. Di sini ada statement yang akan diulang. Kemudian loop update. Loop update di sini berfungsi untuk mengupdate perulangan kita. Nanti di codingannya kita bahas ya. Loop update itu perlu dilakukan karena kita akan mengupdate apakah perulangan kita berhenti atau tidak. Lalu dia akan balik lagi ke atas untuk mengecek nih. Setelah loopingnya diupdate, apakah kondisinya masih sama? Kalau masih sama berarti kan kondisinya masih true nih. Berarti dia akan, kalau kondisinya masih true di sini, dia akan melakukan perulangan lagi. Sampai kapan? Sampai kondisinya false. Setelah false baru next berikutnya ada result. Result itu mungkin statement di luarnya ya. Jadi yang termasuk ke dalam perulangan itu cuman ini nih. Ya, yang ini aja nih. Gitu. Kalau kita kehidupan sehari-harinya itu adalah kita akan ngecek kondisi. Itu kondisi di awal misalnya gini. Apa ya? Misalnya, oh iya kita akan lihat nih kondisi orangnya sakit atau tidak. Jika sakit, minum obat. Berarti kondisinya, oh sakit, terpenuhi minum obat. Setelah minum obat kan ada efek tuh, ada updateannya. Setelah minum obat satu kali, dicek nih nanti malamnya. Oh masih sakit, masih. Kondisinya masih sama, maka nilainya masih true. Ulang lagi. Kita loop update lagi, kita cek besokannya misalnya gitu. Masih sakit, tidak. Berarti kondisinya udah tidak sesuai, berarti false. Berarti dia berhenti tuh nanti minum obatnya. Kira-kira gitulah ya logika sederhananya gitu. Jadi di awal itu dicek dulu nih, true atau false. Kalau true dia akan melakukan sesuatu, balik lagi. Jadi sama kayak if, bedanya if setelah kondisinya true, dia akan jalankan statement terus dia lompat keluar if. Tapi kalau while, dia setelah kondisinya true, dia jalankan sesuatu, terus dia balik lagi ke atas buat ngapain nih? Buat ngecek. Dia balik lagi ke atas buat ngecek masih true nggak ya? Kalau masih true, tulis lagi atau kerjakan lagi gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana penulisannya di codingannya. Di codingannya itu, jadi kalau teman-teman pahami ya, ini mungkin materinya juga di pemrograman satu dan algoritma gitu. Perulangan itu biasanya paling tidak punya empat komponen utama. Yang pertama adalah inisialisasi. Jadi di awal ini sebenarnya ada inisialisasi ya. Cuman ini nggak ditulis. Kedua ada expression atau condition. Yang ketiga ada statement yang diupdate. Sorry, statement buat apa yang mau diulang. Yang keempat adalah update expression atau kapan dia membuat itu perulangannya jadi berhenti. Gitu. Jadi ada empat kondisi itu. Ada empat komponen itu. Nah, kalau di while lebih jelasnya konsepnya seperti ini. Jadi while itu ini udah ada urutannya. Satu itu while. Terus ada kondisi. Nah, lihat kondisi di sini dia ngasih tahu nih. Kalau dia true, berarti dia akan menjalankan yang dari sini sampai sini. Ini true nih. Body of the loop statement to be execute. Jadi ini akan dijalankan kalau true, sama ya kayak if ya. Cuman dia nggak punya else kan. Nah, setelah dijalankan proses yang kelima, dia update nih. Update situasi, update apapun nanti kita jelaskan, terus dibalik ke atas. Oke, balik ke atas buat ngecek kondisinya. Oh, kondisinya masih true. Balik lagi ke nomor 3. Jalankan body of the loop-nya, statement-nya, terus diupdate, balik lagi sampai seterusnya. Suatu ketika mungkin
nilai di sini jadi false. Begitu dia false, naik ke atas, perulangannya berhenti. Statement outside the loop. Jadi dia akan menjalankan perulangannya di luar loopingnya, gitu. Nah, ya, jadi kira-kira gitu ya. While itu adalah perulangan yang dilakukan selama kondisinya benar. Ini kalimat yang teman-teman harus garis bawahi. Selama kondisinya benar. Selama nilainya true, kerjakan. Sampai kapan? Sampai false. Sampai kapan? Sampai false. Contoh misalnya kehidupan sehari-hari, eh, selama lapar makan gitu ya. Kapan berhentinya? Ya kalau udah nggak lapar gitu. Nah, itu adalah kondisi yang menyatakan perulangannya berhenti. Buat lebih memudahkan, kita masuk ke source code-nya. Materi materi 9. Oke. Materi 8-nya tidak ada ya. Itu pertemuan ke-8. Biasanya UTS. Lanjut, kita masuk ke public. Oke. Sekarang yang kita pelajari adalah while. Tadi ya, ada while, terus ada condition, terus ada statement, terus ada update, terus ada tutupannya. Ini ada statement di luar ini tadi, ini ya, statement di luar while. Jadi nggak terpengaruh sama while-nya gitu ya, system.out.println misalnya di luar while. Oke. Nah, tadi komponennya ada apa aja? Misalnya ada inisialisasi. Misalnya biasanya untuk inisialisasi itu, untuk sederhananya belajar kita biasanya ngulang angka. Jadi misalnya saya punya integer angka sama dengan 1 gitu. Terus lanjut, apa yang mau diulang? Saya bilang gini, selama angkanya kurang dari sama dengan 5, saya bilang statement. Apa yang mau saya ulang? System.out.println angka gitu ya. Nah, sampai sini kita compile, terus kita jalanin programnya. Nah, teman-teman mungkin akan ngerasa bahwa kalau dulu biasanya saya suka tanya gitu ya, kalau ada kayak gini tuh outputnya apa ya? Banyak yang bilang 1 sampai 5, 1 sampai 4, atau yang bilang udah 1 sampai 5 karena nilainya kurang dari sama dengan 5 gitu. Kalau dia pakai kurang dari 5, jawabannya itu adalah 1 sampai 4 gitu. Karena yang terekam sama teman-teman mungkin lupa bahwa setiap perulangan itu harus ada update-nya. Kalau ini saya jalankan, ini jadinya malah membuat aplikasi kita jadi infinite loop. Apa itu infinite loop? Infinite loop adalah perulangan yang tidak berhenti. Nah, ini terus-terusan nih. Dia cetak angka 1. Kenapa? Nanti ini saya matikan dulu ya. Oke. Nah, biar ininya berhenti gitu ya. Kita perhatikan paksa. Kenapa sih tadi outputnya 1 terus? Kita lihat balik ke konsep ininya, ke konsep while-nya. Dia akan berjalan, dia akan bekerja selama nilainya true. Kita lihat angkanya. Angka 1. 1 kurang dari sama dengan 5, true. Berarti dia tulis angka. Dia akan tulis angka 1. Berikutnya, balikan ke atas. Lihat di sebelumnya. Setelah itu dia balik ke atas. Lihat di sini juga. Setelah dia balik ke atas. Setelah ini dia balik ke atas. Makanya di slide ini selalu ada update expression. Biar nggak lupa bahwa kita kurang ini. Kalau kita nggak ngupdate, kondisinya akan true terus nih. Sampai kapanpun 1 kurang dari sama dengan 5. Sampai kapanpun. Jawabannya pasti true. Nah, biasanya update-nya itu adalah gimana kita mau melakukan perulangannya. Contoh, yang paling sederhana, biasanya kita tulisnya gini ya. I sama dengan I plus 1. Nah, jadi angka sama dengan angka plus 1. Gitu. Ini diupdate. Jadi setelah ditulis angka, angkanya diupdate. Ditambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 itu baru naik ke atas. 2 kurang dari sama dengan 5,
masih true. Dia cetak 2-nya, berikutnya dia update angkanya. Angka tambah 1, 2 tambah 1, 3. Naik lagi ke atas, karena dia belum false kan. 3 kurang dari sama dengan 5. Oh, masih true nih. Tulis angka 3, diupdate lagi angkanya. 3 tambah 1 jadi 4. Oh, sekarang angka 4. Naik dulu, ngecek. 4 itu masih kurang dari 5 atau tidak? Ternyata masih. Dia tulis angka 4-nya, dia tambah 1 di sini. 4 tambah 1, 5. Sekarang angkanya jadi angka 5. Naik dulu ke atas. 5 kurang dari sama dengan 5 masih true. Dia jalankan angkanya, dia jalankan statement ini. 5 tambah outputnya 5 ditambah 1 jadi 6 di sini. Pada saat di sini balik ke atas dulu. 6 kurang dari sama dengan 5 false. Berarti udah selesai dia bilang. Begitu udah false, dia pindah ke sini. Sistem out println di luar while. Maka kalau ini kita jalankan programnya, outputnya 1 sampai 5. Nah, terus ada di luar while-nya itu, kenapa ada muncul seperti itu? Lihat ya. Ini adalah di sini. Di luar ya. Jadi outputnya 1 sampai 5. Nah, buat memastikan apakah benar angka itu adalah 6, kita taruh nih system.out.println angka. Kita pengen tahu benar nggak sih tadi tuh di sini adalah angkanya 6 terakhir kali. Coba ya. Kita jalankan programnya void main string. Oke, 6-nya itu tidak termasuk dalam perulangan ya, teman-teman. Jadi diingat nih. 6 di sini adalah yang ini. Di sini saya cuma mau membuktikan bahwa pada saat setelah diupdate angka plus 1, 5 tambah 1, 6, 6-nya naik ke atas atau dilakukan perulangan, 6 kurang dari sama dengan 5, itu false. Tapi kan angkanya tetap udah berubah jadi angka 6. Makanya begitu kita cetak di luar sini, angkanya bukan lagi 1. Dia nggak ngambil ke sini. Tapi dia ngambil setelah diupdate-nya, yaitu berapa? 6. Gitu. Nah, itu adalah perulangan. Jadi diingat, dia akan mengecek terlebih dahulu. Sekarang kita lihat bagaimana kalau ini saya matiin aja ya. Sekarang bagaimana kalau ini angkanya 10 nih di awal. Ingat struktur dasar pemrograman ya. Kan ada 3 ya. Urutan, pemilihan, sama pengulangan. Nah, sekarang kan berurutan ya. Berarti dia akan dari integer angka 10 terus ke sini. Angka kurang dari sama dengan 5. Lihat, 10 kurang dari sama dengan 5. Pasti jawabannya adalah false. Karena 10 itu lebih dari 5, bukan kurang dari 5. Karenanya ini tidak akan dilakukan nih, sama kayak if. Dia akan langsung pindah ke sini. Maka kalau ini dijalankan, void main string, oke, outputnya cuma di luar while. While-nya tidak berjalan. Kenapa? Karena kondisinya salah di awal. Kayak tadi ya, misalnya yang saya bilang, selama sakit minum obat. Ada orang nggak sakit, berarti kan nggak minum obat. Tidak ada perulangan yang dilakukan. Gitu. Selama lapar, makan. Begitu kita tanya, oh kenyang kok, nggak makan dia. Jadi diingat, while itu adalah perulangan yang kondisinya dicek duluan. Kalau true dia ulang. Kalau false dia berhenti. Nah, kalau di awal udah false, maka perulangannya nggak jalan. Ya, di sini nih contohnya. Ini kenapa nggak muncul? Karena kondisi while-nya itu sudah false. Dari awal pertama kali while itu dijalankan. Jadi kalau udah false di awal, maka tidak akan ada statement yang dikerjakan yang berada di dalam while-nya. Jadi itu ya. Nah, biasanya ada banyak penjelasannya. Contoh while itu dipakai untuk perulangan-perulangan untuk menampilkan data. Misalnya datanya ada 10 nih gitu ya. Udah selama datanya masih ada dicetak gitu. Nah, itu kondisi perulangannya. Jadi diingat perulangan while adalah perulangan yang dilakukan selama kondisi while-nya bernilai true. Itu. Pengecekan kondisi while itu dilakukan di awal. Jika di awal sudah bernilai false, maka kondisi while-nya tidak akan dijalankan. Tuh, ini contohnya. Jadi kalau ini nih, 1, gitu. Nah, berarti ini pasti jalan nih, karena 1 kurang dari 5. Nah, terus
Berapa kali jumlah perulangannya? Jumlah perulangannya itu tidak bisa kita tentukan karena ini adalah bentuk perulangan yang conditional looping, yang dia bekerja sesuai kondisinya. Jadi misal di sini ya, saya ganti nih angka plus 10 gitu. Di sini kalau kita lihat outputnya jadi apa? Kita jalankan programnya biar langsung kita bahas. Ini outputnya cuma satu. Kenapa? Kita lihat di sini. Satu kurang dari 5 true. Berarti while-nya kerja nih. Pertama kali dia kerja langsung. System out println angka 1. 1 tambah 10 berapa? 11. Naiklah dulu ke atas. Sini ya. While-nya balik nih. 11 kurang dari sama dengan 5 itu kan false ya. Sudah berhenti gitu. Jadi, oh, ini berapa kali jumlah perulangannya? Kita secara logik kita nggak bisa. Si Java-nya juga ya kami akan mengulang selama nilainya benar. Udah gitu aja statementnya. Berapa kali kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ingat sekali lagi conditional looping. Perulangan yang dilakukan sesuai dengan kondisi. Itu kalau for tidak kan. Kalau for nanti kita bahas, dia udah kita ketahui itu angkanya dari 1 sampai sekian gitu. Nah, ini sudah. Nah, kalau tadi terkait dengan update, tadi kan kita pakai gini ya. Jadi jangan lupa ya, ingat harus ada update yang membuat dia salah. Jadi jangan sampai itu perulangannya jadi infinite loop. Tuh, harus ada yang membuat dia jadi salah. Kalau dia cuma plus satu, teman-teman bisa pakai angka plus plus. Nah, itu udah otomatis nambah satu terus-terusan. Dibandingkan dengan kayak tadi, angka sama dengan angka plus satu. Ini sama aja. Jadi kalau kita jalanin, outputnya pasti 1 sampai 5. Sama di luar while do-nya tadi ya. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah perulangan yang pertama kita, yaitu menggunakan while. Studi kasusnya pasti banyak, pasti berkaitan dengan nampilin data, nampilin angka, perulangan yang dilakukan gitu. Case-case-nya pasti akan banyak. Dan ingat juga apa yang ada di dalam while ini juga bisa untuk menaruh percabangan. Contoh misalnya ya, saya mau nampilin angka ganjilnya aja deh dari 1 sampai 5 angka ganjilnya aja gitu ya. Ya sudah, berarti teman-teman tinggal tulis aja sistem out println gitu. Oh ya, apa namanya, pakai apa? Pakai if. Jika angka mod 2 sama dengan 1, kita mau cetak yang ganjilnya aja ya. Gitu. Sorry. Nah, kira-kira gini. Nah, sudah. Jadi kalau kita lihat void main stringnya kita jalankan, outputnya yang muncul cuman angka ganjilnya aja 1, 3, sama 5. Tetap bisa ya. Nested if bisa nggak di dalam while do? Bisa. Di dalam if bisa pakai while tidak? Bisa. Gitu. Selama, ingat ya, selama memang block statementnya sama. Ini if, terus segala macam, ini while. Udah pasti nih, ini while, ini if. Jadi jangan sampai nanti salah gitu. Salahnya itu contohnya gini. Nah, ini blok program tuh penting tuh. Ya, ini jadinya ini nggak ada nih. Ini nggak punya siapa-siapa. Jadi jangan sampai blok program kurung kurawal buka itu juga menentukan ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup itu di mananya juga teman-teman harus perhatikan. Dirapiin lagi. Ini jadi salah. Oke. Ya. Jadi itu aja. Berarti materi terkait dengan while pada Java dipraktekkan kembali, dikulik kembali bagaimana dia bekerja gitu sampai paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.